dan sebagainya. Nah, dalam ilmu ekonomi ya, yang kita ngomong ya, ada dua tipe ya, ada microeconomic ya, sama ada macroeconomic gitu ya. Jadi micro itu lebih centered, yaitu kita sebutnya sebagai ekonomi kecil lah ya. Sedangkan makro itu lebih ke broad view-nya gitu. Lebih penting mana? Keduanya itu penting. Ini sama aja kayak lu ngezoom gitu. Kalau lu ngezoom kan lu butuh angle yang 0,5 sama lu butuh angle yang 5 gitu ya. Jadi lu bisa lihat whole-nya, lu bisa lihat bigger picture-nya, lu bisa lihat smaller picture-nya gitu ya. Mikroekonomi itu contohnya apa? Jadi kayak contohnya konsumen, rumah tangga, perusahaan, harga barang, struktur pasar itu microeconomics gitu. Nah, terusnya makroekonomi itu apa? Ini kayak contohnya mungkin teman-teman udah sering dengar ya, itu inflasi, pengangguran, ya ini GDP ya, jadi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi gitu. Kebijakan moneter atau kebijakan fiskal ini contohnya gitu ya. Jadi makro itu kayak kaca luasnya gitu ya. Sedangkan micro itu kayak kaca pembesarnya gitu. Tapi yang mana yang lebih penting? Jawabannya itu lu butuh keduanya. Ya, kenapa? Ini gua ada share ke teman-teman ya. Jadi kenapa ngelihat kedua-duanya itu penting? Karena ya ini gua ngambil contoh ya. Misal lu tinggal di negara A gitu ya. Negara A secara makroekonomi ini udah kebakaran ya. GDP udah turun, inflasi udah jelek banget dan sebagainya, contoh ya. Secara makro udah jelek. Tapi dalam mikronya ya, dalam misal lu punya usaha dalam negara A ini ya. Ini belum kerasa ya, karena mikroekonomi itu selalu lagging ya, sedangkan makroekonomi itu bisa jadi leading indicator ya. Jadi ketika makroekonomi udah turun ya, leading indicator udah turun, lu bisa expect mikro itu bakal turun tapi nge-lag gitu. Jadi ini bakal jeda gitu. Mungkin kalau misal ya GDP udah minus, inflasi udah ini dan sebagainya, ini nggak bakalan langsung direct impact ke bisnis lu. Tapi mungkin 3 bulan lagi nih impact, mungkin 6 bulan lagi nih impact gitu. Sama juga kayak kalau misalnya naik. Jadi kalau misalnya makronya itu udah luas banget, ya makro itu inflasi turun dan sebagainya, pengangguran turun, semuanya bagus gitu. GDP grow, everything grow dalam negara A ini, ya ini misal usaha lu lagi jelek, ini mungkin bakalan lagging, ini nggak bakalan instan efeknya.